Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Jadoran Huja dengan NPM 2421010054. Di sini saya akan menjelaskan yaitu autonologi, teori hakikat. Autonologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat atau keberadaan segala sesuatu. Dalam autonologi, para filsuf mencoba untuk memahami apa yang ada di dunia ini, bagaimana objek dan bagaimana objek dan entitas itu ada, dan apa sifat-sifat dasar dari segala yang ada. Secara sederhana, autologi berfokus kepada pertanyaan seperti ini: apa yang ada? Pertanyaan ini berkaitan dengan entitas atau objek yang apa saja yang ada di dunia ini. Bagaimana sesuatu itu ada? Ini berkaitan dengan cara atau objek apa saja yang ada di dunia ini. Bagaimana suatu itu ada? Ini berkaitan dengan cara keberadaan suatu entitas. Apa sifat dasar dari keberadaan ini? Apa sifat dasar keberadaan ini? Apa sifat keberadaan? Ini melibatkan pertanyaan mengenai kualitas atau sifat yang mendasari segala sesuatu yang ada. Apa hubungannya antara apa hubungan antara berbagai entitas? Bagaimana entitas yang berada berhubungan satu sama lain? Teori dalam autonologi hakikat keberadaan. Autonologi membahas bagaimana teori tentang hakikat atau sifat dasar dari eksistensi atau sifat dari beberapa pandangan besar dalam autonologi mencakup satu, realitas objektif. Pandangan ini mengapa bahwasanya ada di dunia eksternal yang independen dari pemikiran manusia. Dunia ini adalah objek, terlepas dari apakah kita menyadari atau tidak. Filsuf seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas menganut pandangan ini, menyatakan bahwasanya objek-objek fisik dan entitas lainnya memiliki keberadaan yang nyata dan independen. Keberadaan manusia. Aristoteles mengembangkan konsep zat yang dianggap sebagai dasar dari sebuah entitas yang ada baginya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki bentuk dan material yang saling terkait. Aliran idealisme yang dipopulerkan oleh Grof Berkeley dan Immanuel Kant berpendapat bahwasanya realitas pada dasarnya adalah mental dan berbasis pada pikiran. Menurut aliran idealisme dipopulerkan oleh Grof Berkeley dan Immanuel berpendapat bahwasanya realitas pada dasarnya adalah mental ataupun berbasis pada pikiran. Menurut idealisme, apa yang kita anggap sebagai dunia fisik bukanlah entitas yang ada secara independen, melainkan bergantung pada pikiran ataupun kesadaran kita. Goebbels misalnya terkenal dengan ungkapan "exists", yang berarti ada itu adalah untuk berpartisipasi adalah dipersepsi. Bagi Berkeley, semua yang ada. Materialisme adalah pandangan yang menyatakan bahwasannya segala sesuatu yang ada dasarnya adalah material
atau suatu yang dapat dijelaskan secara fisik. Dalam pandangan ini, kesadaran dan pemikiran manusia adalah hasil dari interaksi fisik antara partikel-partikel materi yang dijelaskan dalam teori fisika kimia Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx adalah tokoh penting dalam pengembangan materialisme dialektik yang menganggap bahwasanya perubahan di dunia material, ekonomi, produk, struktur sosial adalah kunci untuk memahami eksistensi manusia dan sejarah. Fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund dan kemudian diteruskan oleh Martin Heidegger berfokus pada cara kita untuk memahami dan bagaimana cara memahami dunia. Dan pandangan ini, ontologi tidak hanya mempelajari entitas yang ada, tetapi juga bagaimana entitas ini muncul dalam pengalaman manusia. Fenomenologi menegakkan pentingnya pengalaman subjektif dan bagaimana realitas dapat ditangkap melalui pers dan kesalahan kita. Martin Heidegger mengembangkan pandangan ontologi yang berfokus pada being atau keberadaan. Ia berguna bahwa kita memahami apa arti ada atau keberadaan sebelum kita memahami segala sesuatu yang ada. Adalah pandangan ontologis yang melihat keberadaan sesuatu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang kita capai itu adalah tokoh seperti William James dan John Dewey menegakkan bahwasanya ide dan konsep kita tentang dunia adalah alat praktis untuk berinteraksi dengan dunia tersebut, dan keberadaan suatu hal yang penting dilihat dari dampaknya pada tindakan kita. Relasionalisme. Dalam pandangan ini, beberapa entitas tidak dapat dipahami sebagai suatu yang berdiri sendiri, tetapi justru bergantung pada hubungan dan entitas lainnya. Dengan kata lain, adanya hubungan ataupun interaksi dengan hal lain. Herbert Noah dan Gillius mengembangkan teori-teori yang menegakkan bahwasannya keberadaan suatu hanya bisa dipahami dalam konteks jaringan hubungan yang luas. Hanya ontologi membantu kita berpikir lebih dalam tentang dunia keberadaan kita, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam seperti apa yang benar-benar ada, bagaimana suatu bisa ada, dan apa makna dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pada akhirnya, ontologi adalah tentang memahami hakikat dari semua hal ini yang ada. Apakah itu benda, fisik, pengalaman kita, atau bahkan hubungan kita dengan orang lain. Cukup sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.